Mas Sabrang di lingkar kekuasaan, ujian integritas pasca dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional. Pelantikan Mas Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau yang lebih dikenal sebagai Noel Leto, sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional, DEPAN, memantik beragam reaksi publik. Ada yang menyambut dengan optimisme, ada pula yang menyimpan kegelisahan. Wajar. Sebab figur Mas Sabrang selama ini identik dengan dunia gagasan, kritik kebudayaan, dan sikap reflektif yang kerap berdiri di luar pagar kekuasaan. Kini, ia justru masuk ke dalamnya. Bagi sebagian orang, langkah ini dibaca sebagai keberanian. Seorang intelektual kultural mencoba membawa perspektif segar ke ruang strategis negara yang selama ini kerap dianggap elitis, tertutup, dan militeristik. Latar belakang Mas Sabrang sebagai pemikir, musisi, dan komunikator publik membuka harapan bahwa isu pertahanan tidak semata dibahas dari sisi senjata dan ancaman fisik, tetapi juga dari dimensi sosial, budaya, psikologi bangsa, hingga ketahanan nilai. Namun di sisi lain, publik juga mengajukan pertanyaan yang tak kalah penting. Apakah Mas Sabrang mampu menjaga jarak kritisnya ketika berada di dalam struktur kekuasaan? Sebab sejarah menunjukkan, tidak sedikit figur intelektual yang perlahan kehilangan ketajamannya setelah menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya mereka kritik. Dewan Pertahanan Nasional bukan ruang simbolik. Ia berada di jantung perumusan kebijakan strategis negara. Masukan, pandangan, dan narasi yang lahir dari ruang ini berpotensi memengaruhi arah besar pertahanan nasional, baik dalam konteks militer, geopolitik, maupun stabilitas dalam negeri. Disinilah integritas diuji, apakah ia menjadi penyeimbang kekuasaan, atau justru terserap menjadi ornamen legitimasi. Mas Sabrang dikenal dengan pemikiran yang kerap membongkar kemapanan, mempertanyakan narasi tunggal, dan mengajak publik berpikir ulang tentang makna bernegara. Publik berharap, sikap itu tidak luntur hanya karena jabatan. Justru sebaliknya, posisi ini seharusnya menjadi medium untuk menyuntikkan perspektif kemanusiaan dan kebudayaan dalam diskursus pertahanan yang seringkali kaku dan teknokratis. Tantangan terbesarnya bukan soal kapasitas intelektual, melainkan keberanian untuk tetap berbeda di tengah arus kekuasaan. Berani menyampaikan pandangan yang tidak populer. Berani mengingatkan ketika negara terlalu represif atas nama stabilitas. Berani menolak jika pertahanan dimaknai sempit sebagai dominasi kekuatan, bukan perlindungan rakyat. Bagi publik yang selama ini mengagumi Mas Sabrang sebagai figur yang relatif independen, pelantikan ini adalah momen ambivalen. Ada harapan besar, tapi juga kewaspadaan. Sebab rakyat telah terlalu sering menyaksikan idealisme yang luluh perlahan setelah bersentuhan dengan kekuasaan. Pada akhirnya, jabatan ini bukan tentang prestise, melainkan tanggung jawab moral. Mas Sabrang kini tidak lagi hanya berbicara sebagai warga atau seniman, tetapi sebagai bagian dari mesin negara. Setiap diamnya punya makna, setiap sikapnya akan ditafsirkan. Waktu yang akan menjawab apakah kehadiran Mas Sabrang di Dewan Pertahanan Nasional menjadi angin segar bagi demokrasi dan kebebasan berpikir, atau justru menjadi catatan lain tentang bagaimana kekuasaan kerap meredam suara kritis. Publik menunggu, bukan sekadar karya, tapi keberanian untuk tetap jujur di tempat yang paling sulit untuk jujur, lingkar kekuasaan.